Oke, halo semuanya, Bayu di sini. Semoga teman-teman yang ada di rumah di menuju akhir tahun 2024 ini masih sehat-sehat saja ya. Dan kita menyongsong di 2025 nantinya dengan lebih baik kayak gitu. Nah, di video kali ini aku mau yang namanya kita sharing aja. Ini adalah salah satu gearku yang waktu itu aku sempat beli DJI Osmo Action Gen 1 ya. Gen 1 ini di launching di tahun 2019. Kalau nggak salah waktu itu harganya di 7-8 juta di awal launching. Tapi tenang saja, aku tidak beli di harga segitu karena itu sangat mahal sekali ya gitu. Jadi aku waktu itu beli kurang lebih di 2021 awal. Itu pun juga aku beli dengan harga kurang lebih di 4 juta second. Dan untuk hasilnya sebenarnya kalian bisa lihat ya untuk videonya di beberapa footage atau video yang sudah aku upload di channelku ini. Tapi di video kali ini aku mau sharing juga dan mungkin menyarankan buat teman-teman yang nantinya mau beli yang namanya DJI Osmo Action Gen 1 ini menjadi salah satu action kamera teman-teman yang pertama. Oke. Yang pertama tentu saja faktornya adalah kualitas video dan foto yang masih oke dari DJI Osmo ini. Perlu ketahui juga oleh teman-teman yang namanya DJI Osmo Action ini, dia itu resolusi kameranya ada di 12 megapiksel. Jadi ya cukuplah so-so seperti itu, nggak api, nggak elek, tapi ya bisa untuk mendokumentasikan momen kita seperti itu ya. Ngertilah ya maksudnya seperti apa. Nah, kalau untuk di videonya di tahun 2019 kemarin itu menurutku salah satu fitur yang sangat menarik adalah di Rocksteady, yang mana kan waktu itu action kamera yang paling merajai adalah di GoPro. Nah, ketika ini mulai masuk dan memproduksi, sepertinya GoPro mulai ketar-ketir waktu itu, dan dengan fiturnya yang namanya Rocksteady ini stabilization khas dari DJI, dan akhirnya aku mencoba. Aku rasa sih memang lebih worth it ya dengan harganya ya. Jadi price to quality-nya itu oke lah kan gitu ya, dengan rego nggawa rupa, jadi nggak terlalu larang juga nggak terlalu mahal kayak gitu. Jadi Rocksteady ini sangat bagus menurutku ketika kalian mau buat yang namanya POV ataupun ngevlog kayak gitu. Lalu faktor yang kedua selain dari kualitas kamera dan video, ada yang namanya dual screen teman-teman. Jadi 2019 menurutku dan seingatku itu nggak banyak action kamera bahkan yang memberikan fitur dual screen. Jadi dual screen ini seperti ini teman-teman, depan belakang itu ada layarnya ya. Kalau yang belakang ini dia di 2,25 inch dan yang di depan itu 1,4 inch, seingatku gitu ya. Nah, fungsi tentu saja yang paling enak di depan ini ketika kalian ngevlog. Jadi ketika kalian ngevlog, kalian bisa kayak gini kan, bisa lihat nih apakah aku sudah sesuai, background juga sudah kelihatan atau seperti apa. Enaknya di situ. Jadi kalian bisa monitoring juga di bagian depan sini. Nah, untuk settingan-settingan tentu saja masih di bagian belakang sini teman-teman. Jadi istilahnya tahun 2019 ini salah satu action kamera yang cukup canggih karena dia juga punya namanya dual screen itu. Lalu selanjutnya yang ketiga tentu saja kita harus ngomong yang namanya baterai. Baterai yang disematkan oleh DJI di DJI Osmo Action kamera Gen 1 ini kapasitasnya di 1300 mAh. Kayak gitu. Mungkin harus dilihat ya. Nah, ini 1300 mAh. Ini mulai agak melembung teman-teman karena ya kurang lebih pemakaian sekitar 3-4 tahun ya. Karena di tahun-tahun 2024 ini aku biasanya juga bikin video pakai Action Gen 1 ini juga. Jadi wajar lah kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau bikin yang namanya POV, kemudian mau namanya vlog, aku saranin ambil atau beli lagi 2-3 pieces lagi baterai ini ya, 1300 mAh, baik yang original DJI ataupun juga yang third party seperti itu. Kalau untuk ketahanannya sih aku biasanya rata-rata itu sekitar 1-2 jam itu worth it lah, seperti itu. Tapi ya dilihat juga resolusi yang kalian pakai ya. Biasanya aku cuma pakai 1080p, FPS-nya 30 sudah cukup lah untuk di YouTube, nggak usah terlalu yang bagus juga seperti 4K, karena kalau 4K itu isu overheatingnya cukup lumayan sih kayak gitu.
jadi anget-anget, cenderung agak kepanasan gitu. Itu mulai dari baterai, jadi faktor yang ketiga mengenai baterai juga. Kemudian yang keempat tentu saja salah satu action kamera yang sudah Type C. Jadi 2019 itu menurutku mulai banyak gadget yang beralih dari colokan biasa itu ya, USB atau Type A atau apa itu namanya, kemudian ke Type C. Begitu juga dengan DJI Osmo Action Gen 1 ini. Dia sudah pakai namanya Type C yang mempermudah kita ketika kita mau ngecas, kemudian ketika mau istilahnya menghubungkan dengan mikrofon eksternal kayak gitu yang Type C juga. Jadi enak sih gitu. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting dan yang terakhir adalah di harga. Jadi awal launching di 2019 harganya di 7-8 juta. Kemudian aku beli di tahun 2021 itu kurang lebih di angka 4 juta. Kemudian sekarang di 2024 sampai nantinya mungkin di awal 2025 itu mungkin harganya sekitar 2-3 juta aja. Bayangin teman-teman beli action kamera DJI yang notabene sekarang dia aja sudah launching sampai DJI Osmo Action generasi kelima. Ini generasi pertamanya aja harganya cuma 2-3 juta aja. Dapat fitur rock steady juga, kemudian dual screen dan juga baterai yang cukup awet. Itu menurutku sih worth it untuk teman-teman beli di 2024 akhir menyongsong nanti ya istilahnya pesta akhir tahun dan juga di 2025 nantinya. Jadi 2-3 tahun lagi ini masih worth it lah untuk bisa dipakai istilahnya nyanding kegiatan teman-teman untuk ngevlog ataupun untuk POV dan sebagainya itu sih. Segini teman-teman. Oke lah. 2-3 juta ya, itu sih. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Untuk footage contoh video dan juga foto kalian bisa cek juga, pasti aku sematkan di video ini nantinya kayak gitu. Untuk kritik, saran ataupun komentar kalian bisa komen down below aja. Kalau memang saya ada salah ketika menjelaskan, langsung aja saya mohon maaf, dan juga kalian bisa langsung komen aja di bawah untuk membenarkan. Oke. Nama aku Bayu, see you on the next video. Bye-bye. Yo. Oke, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 ini adalah hasil dari DJI Osmo Action Gen 1 dengan FPS-nya 30 dan resolusi di Full HD 1080p. Ini dia menggunakan yang namanya Rocksteady teman-teman, kayak gitu. Ini aku pakai tangan aja, jadi nggak ada tambahan-tambahan lagi. Kita mau cek, ini agak panas, kelihatan ya. Coba kita arahin kameranya ke bawah biar terlihat apakah dia masih bisa menangkap cahaya dengan baik atau enggak. Kalau kelihatan di dual screen sih gelap gitu. Itu ya.